Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang liabilitas. Liabilitas atau utang merupakan kewajiban untuk membayar yang dicatat sebagai liabilitas dan dicatat oleh debitur. Liabilitas terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka panjang adalah utang dengan periode jatuh tempo lebih dari 1 tahun, sedangkan liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban yang akan dibayar dari aset lancar dan jatuh tempo dalam waktu singkat. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang liabilitas jangka pendek terlebih dahulu. Ada 3 pokok bahasan tentang liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada utang usaha, yang kedua ada bagian utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, dan yang ketiga wesel bayar jangka pendek. Baik, poin pertama itu ada utang usaha. Utang usaha meliputi berbagai pembelian yang dilakukan secara kredit, termasuk pembelian barang dagang dan perlengkapan. Bagi kebanyakan perusahaan, utang usaha biasanya merupakan liabilitas jangka pendek, dan tabel di samping menggambarkan jumlah saldo utang usaha sebagai persentase dari total liabilitas jangka pendek untuk beberapa perusahaan yang berbeda. Baik, dari tabel tersebut ada 3 contoh perusahaan. Yang pertama ada PT Astra International Tbk dengan utang usahanya sebesar 22,489 miliar rupiah dan total liabilitas jangka pendeknya sebesar 89,79 miliar rupiah dengan persentase utang usaha terhadap total liabilitas jangka pendeknya sebesar 25,25%. Dari mana menentukan persentase tersebut? Yaitu dari utang usaha dibagi dengan total liabilitas jangka pendek dan dikalikan 100. Maka hasil tersebut merupakan persentase utang usaha terhadap total liabilitas jangka pendek. Perusahaan kedua yaitu ada PT Pertamina atau Persero dengan utang usahanya sebesar 3.330,151.000 dolar AS dan total liabilitas jangka pendeknya sebesar 8.107,156.000 dolar AS dengan persentase utang usaha terhadap total liabilitas jangka pendeknya sebesar 41,7%. Perusahaan ketiga yaitu ada PT Pupuk Kujang dengan total utang usahanya sebesar 43 miliar rupiah dan total liabilitas jangka pendeknya sebesar 2.775 miliar rupiah dengan persentase utang usahanya terhadap total liabilitas jangka pendeknya sebesar 1,5%. Poin kedua yaitu ada bagian utang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Liabilitas jangka panjang seringkali dibayarkan dalam pembayaran periodik yang disebut angsuran atau cicilan. Angsuran liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun mendatang setelah tanggal neraca harus diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Total jumlah angsuran yang jatuh tempo setelahnya akan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Sebagai contoh, ada PT Mayora Indah THK, sebuah perusahaan yang memproduksi permen, Kopiko, dan biskuit Roma melaporkan jadwal pembayaran utang sebagai berikut. Pada akhir tahun fiskal 2013, dalam miliaran rupiahnya sebesar 145, 2014 sebesar 328, 2015 sebesar 155, 2016 sebesar 563, dan 2017 sebesar 467, dengan setelahnya yaitu 1324. Total pembayaran pokok yaitu jumlah dari 2013 sampai setelah 2017 yaitu Rp 2.982. Utang sebesar Rp 145 miliar yang jatuh tempo pada tahun 2013 akan dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2012 dan sisa utang sebesar 2.837 miliar. Rp 2.982 miliar dikurangi Rp 145 miliar pada tahun 2013 akan dilaporkan sebagai liabilitas jangka panjang dilaporkan pada posisi keuangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya persilakan.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke wesel bayar jangka pendek. Wesel bayar dapat diterbitkan untuk membeli barang dagangan atau aset lainnya. Wesel tersebut juga dapat diterbitkan untuk kreditor guna melunasi utang usaha si penerbit wesel untuk sementara waktu. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Diasumsikan PT Sinar Abadi menerbitkan wesel bayar selama 90 hari dengan tingkat bunga 12% sebesar Rp1.000.000 tertanggal 1 Agustus 2015 untuk PT Spektum guna membayar utang usaha yang telah lewat jatuh tempo sebesar Rp1.000.000. Nah, jadi si wesel bayar ini terbit untuk menggantikan utang usaha yang telah jatuh tempo. Maka jurnalnya adalah utang usaha PT Spektum berkurang di posisi debit sebesar Rp1.000.000. Wesel bayar bertambah di posisi kredit sebesar Rp1.000.000. Nah, kemudian ada liabilitas jangka panjang, salah satunya yaitu sifat dasar utang obligasi. Adapun karakteristik dari obligasi yaitu kontrak obligasi adalah kontrak yang dibuat oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi dengan pemegang obligasi yang disebut dengan investor. Nah, adapun jenis-jenisnya, obligasi yang jatuh temponya pada tanggal yang sama disebut dengan obligasi berjangka. Terus apabila jatuh tempo yang berseri disebut dengan obligasi berseri. Ada juga obligasi yang ditukar dengan surat berharga lain yang biasa disebut dengan convertible bonds. Kemudian ada obligasi yang dapat ditebus kembali sebelum jatuh tempo yang disebut dengan callable bonds. Adapun hasil dari penerbitan obligasi. Harga obligasi yang ditawarkan tergantung beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada nilai nominal atau jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Yang kedua yaitu ada suku bunga obligasi atau contract rate atau biasa juga disebut dengan coupon rate. Yang ketiga yaitu ada suku bunga efektif atau yang biasa juga disebut dengan suku bunga pasar. Nah, adapun penjelasannya dari suku bunga, suku nominal atau kupon atau tercatat yaitu suku bunga yang tertulis di dalam kontrak atau perjanjian obligasi. Jadi, emiten menetapkan suku nominal yang dinyatakan sebagai persentase nilai nominal obligasi. Yang kedua yaitu ada suku bunga pasar, yaitu suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan resiko, yang merupakan nilai sesungguhnya yang diterima oleh pemegang obligasi. Baik, saya di sini akan menerangkan mengenai hutang obligasi. Nah, hutang obligasi itu tersendiri termasuk kepada hutang jangka panjang. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh peminjam atau borrower dengan bunga tetap tiap periodenya kepada para pemegangnya. Di sini ada menurut PSAK nomor 50. Obligasi termasuk dalam liabilitas keuangan yang mengikat peminjam dengan kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain. Obligasi mungkin diterbitkan pada nilai nominalnya, diskon, atau premium. Ketika obligasi diterbitkan kurang atau lebih dari nilai nominalnya, diskon atau premium harus diamortisasi sepanjang umur obligasi. Pada tanggal jatuh tempo, nilai nominalnya harus terbayar kembali. Dalam beberapa situasi, perusahaan mungkin menebus obligasi sebelum tanggal jatuh temponya dengan membeli kembali obligasi tersebut dari investor. Nah, obligasi yang diterbitkan pada nilai nominalnya. Jika suku bunga pasar sama dengan suku bunga kontrak, obligasi akan terjual pada nilai nominalnya atau pada harga 100. Sebagai contoh, diasumsikan pada tanggal 1 Januari 2015, PT Gemilang Komunikasi menerbitkan obligasi di bawah ini.
Nah, teman-teman, saya di sini mempunyai satu contoh soal mengenai hutang obligasi. Nah, teman-teman, di sini ada satu contoh soal ya. Pada tanggal 1 Januari 2015, mohon maaf teman-teman, ini 2015 ya. Sebuah perusahaan mengeluarkan obligasi senilai 100 juta, tingkat bunga 12%, jangka waktunya yaitu 5 tahun, bunga dibayar tiap 6 bulan atau simanuli, tingkat suku bunga pasarnya yaitu 12%. Baik, sudah kita ketahui semua ya, teman-teman, yaitu nilai obligasinya yaitu 100 juta, untuk tingkat bunga kontraknya 12%, dibayar dalam jangka waktu sampai dengan 5 tahun. Bunga dibayar tiap 6 bulan. Dan untuk tingkat suku bunga pasarnya yaitu 12%. Nah, untuk suku bunga pasar 12% dan tingkat suku bunga kontrak 12% itu sama ya, teman-teman. Nah, maka kita buat jurnalnya yaitu kas bertambah di debit sebesar 100 juta dan utang obligasinya juga bertambah di kredit sebesar 100 juta. Nah, untuk pembayaran bunganya tersebut, maka setelah 6 bulan berjalan, berikutnya maka perusahaan akan membayar bunganya. Untuk bunganya ini akan meningkatkan suku bunga kontrak. Nah, nilai nominal dikali suku bunga kontrak dikali, karena ini 6, maka karena dibayar 6 bulan dibagi 12 bulan. Ini 12 itu 12 bulan ya. Maka di jurnalnya yaitu beban bunga bertambah di debit sebesar 6 juta dan kasnya juga berkurang di kredit sebesar 6 juta. Baik teman-teman, setelah terbit ini, maka obligasi ini dianggap lunas. Setelah 5 tahun berjalan, obligasi ini akan kita lunasi. Nah, pelunasan obligasi ini sesuai dengan nilai nominalnya atau nilai kontraknya. Nah, baik. Maka di jurnalnya yaitu utang obligasi bertambah di debit sebesar 100 juta dan kas akan berkurang di kredit sebesar 100 juta. Baik teman-teman, ini sudah ya. Ini merupakan contoh soal mengenai hutang obligasi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang obligasi yang diterbitkan pada diskon. Obligasi yang diterbitkan pada diskon yaitu jika suku bunga pasar lebih tinggi dari nilai nominalnya. Sebagai contoh, diasumsikan pada tanggal 1 Januari 2015 PT Gesit Distribusi menerbitkan obligasi di bawah ini. Nilai nominal 100 juta dan suku bunga kontraknya 12%. Bunga yang dibayar per semester pada tanggal 31 Juni dan 31 Desember dalam jangka waktu 5 tahun. Suku bunga pasarnya yaitu 13%. Diasumsikan obligasi terjual dengan harga Rp96.406.000. Jadi utang obligasi dikurang obligasi terjual sama dengan diskon obligasi. Hasilnya kas di debit senilai Rp96.406.000. Utang obligasi di debit Rp3.594.000 dan utang obligasi di kredit sebesar 100 juta. Nilai Rp94.406.000 merupakan nilai investor nilai
nilai 96 juta nilai 96.406.000 rupiah merupakan nilai investor yang bersedia membayar untuk obligasi yang mempunyai suku bunga kontrak 12% lebih rendah dari suku bunga pasar. Ini akan menjelaskan tentang amortisasi diskon obligasi. Setiap periode, bagian dari diskon obligasi harus dikurangi atau ditambahkan pada beban bunga untuk menunjukkan berlalunya waktu. Proses ini disebut amortisation. Meningkat suku bunga kontrak obligasi terhadap suku bunga pasar yang telah ada pada saat jatuh tempo obligasi diterbitkan. Ayat jurnal untuk mengamortisasi diskon obligasi contoh seperti ini. Beban bunga di debit dan nominalnya berapa di debit. Diskon utang obligasi di kredit dan nominalnya di kredit. Dan contoh kedua, ayat jurnal penyesuaian bisa digabungkan dengan pembayaran bunga per semester. Untuk cara kedua, ayat jurnal akan menjadi seperti ini. Beban bunga di debit dan nominalnya berapa. Diskon utang obligasi di kredit dan nominalnya berapa. Kas nilai bunga per semester di kredit dan nominalnya di kredit. Dua metode untuk menghitung amortisasi diskon obligasi. Ada dua, metode garis lurus straight line. Yang kedua ada metode suku bunga. Ada efektif yang sering kali disebut mode suku bunga. Interest bet. Mode suku bunga efektif adalah metode yang diharuskan untuk digunakan oleh prinsip akuntansi. Berterima umum akan tetapi metode garis lurus dapat diterima jika hasil yang diperoleh tidak jauh berbeda dari hasil yang didapatkan dengan menggunakan metode suku bunga. Metode garis lurus digunakan di bab ini. Menggunakan metode suku bunga efektif akan dijelaskan pada ilustrasi dan di bawah ini. Metode garis lurus dalam amortisasi diskon obligasi menghasilkan amortisasi periodik dalam jumlah yang sama. Sebagai contoh, amortisasi diskon obligasi PT Gesit distribusi sebesar 3.594 dihutang sebagai berikut. Diskon utang obligasi 3.594, terus umur obligasi 5 tahun, amortisasi per semester 359. Dan ini contoh tabelnya. Beban bunga di debit sebesar 6.359. Diskon utang obligasi di kredit sebesar 359. Kas di debit sebesar 6 juta. Terus membayar bunga semester dan amortisasi. Ayat jurnal di atas dibuat pada setiap tanggal pembayaran bunga. Jadi nilai beban bunga per semester atau obligasi 6.359 tetap sama sepanjang umur obligasi. Dampak dari amortisasi diskon adalah untuk meningkatkan beban bunga dari 6 juta menjadi 6.359.400.
pada setiap tanggal pembayaran bunga per semester. Akibatnya suku bunga kontrak meningkat dari 12% suku bunga yang mendekati suku bunga pasar sebesar 13%. Selain itu, dengan amortisasinya, diskon nilai buku obligasi terus meningkat sampai sama dengan nilai nominal obligasi pada tanggal jatuh tempo. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang obligasi yang diterbitkan pada harga premium. Obligasi yang diterbitkan pada harga premium itu jika suku bunga pasar lebih rendah daripada suku bunga kontrak, obligasi akan terjual dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Nah, hal ini dikarenakan investor bersedia membayar lebih untuk obligasi dengan suku bunga kontrak yang lebih tinggi daripada suku bunga obligasi lain yang mirip atau suku bunga pasar. Nah, sebagai contoh, diasumsikan pada tanggal 1 Januari 2015, PT Jaya Transportasi menerbitkan obligasi seperti di bawah ini. Nah, di sana tertera nilai nominal sebesar 100 juta rupiah, lalu suku bunga kontrak 12%, di mana ada keterangan bunga dibayarkan per semester, yaitu berarti 1 tahun 2 kali, pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Ada jangka waktu obligasi di sana 5 tahun, lalu suku bunga pasar 11%. Nah, oleh karena suku bunga kontrak lebih besar daripada suku bunga pasar, obligasi akan terjual dengan harga lebih tinggi dari nilai nominalnya. Diasumsikan obligasi terjual dengan harga 103.769.000. Nah, ayat jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi adalah sebagai berikut. Di sana ada akun kas di debit sebesar 103.769.000. Lalu utang obligasi di kredit sebesar 100 juta dan premium utang obligasi di kredit sebesar 3.769.000. Rekan-rekan sekalian pasti bingung dari mana saya mendapatkan premium utang obligasi sebesar 3.769.000. Jadi seperti ini perhitungannya. Untuk N atau waktu itu tadi kan dijelaskan 5 tahun. Tapi ada keterangan bahwa bunga itu dibayarkan setiap semester. Jadi 6 bulan sekali. Otomatis dalam 1 tahun itu bunga dibayarkan sebanyak 2 kali. Nah, 5 tahun itu dikali 2 semester, jadi 10 untuk waktunya. Lalu bunga obligasi, tadi ada kan bunga obligasi sebesar 12%. Bunga obligasi itu bisa disebut juga kupon obligasi. Nah, rumus presentasenya itu adalah presentase dikali nominal dikali waktu. Presentasenya kan tadi 12%, jadi 12 per 100. Nominalnya kan tadi 100 juta. 100 juta itu dari tadi ya, dari soal ada nilai nominal 100 juta. Lalu dikali waktunya itu 6 per 12. Karena dalam 1 tahun itu 2 kali, jadi setiap 6 bulan sekali, jadi 6 per 12. Nah, kita coret yang 12-nya. Terus kita jumlahkan 100 juta dikali 6 dibagi 100, jadi hasilnya 6 juta. Nah, selanjutnya untuk menghitung premium, kita menghitung nilai kini obligasi dari nominal obligasi. Nah, rumusnya itu nominal yang tadi yang 100 juta dikali 0,58543. Nah, 0,58543 ini adalah faktor nilai kini bunga majmuk dengan N sama dengan 10 dan I sama dengan 5,5%. Nah, 5,5% ini dari tadi suku bunga pasar yang 11% dibagi 2. Ini yang 0,58543 itu saya dapatkan di tabel. Ada di tabel faktor nilai bunga majmuk, faktor nilai kini bunga majmuk. Lalu selanjutnya kita menghitung nilai kini dari pembayaran bunga. Nah, ini rumusnya yang tadi yang bunga obligasi yang 12%, tadi kan sudah dihitung menjadi 6 juta.
Nah, 6 juta ini dikali 7,53763. Nah, itu faktor nilai kini dari anuitas dengan N sama dengan 10 dan I sama dengan 5,5%. Sama ya seperti yang faktor nilai kini bunga majmuk, yang ini juga yang anuitas yang 7,53763 itu saya dapatkan dari tabel faktor nilai kini anuitas. Hasilnya 6 juta dikali 7,53763 itu sama dengan 45.225.780 rupiah. Total nilai kini obligasi adalah yang tadi, yang 58.543.000 yang di nilai kini dari nominal obligasi, itu ditambah dengan yang barusan yang nilai kini dari pembayaran bunga yang 45.225.780 rupiah. Hasilnya adalah 103.768.780 rupiah atau dibulatkan menjadi 103.769.000 rupiah. Nah, tadi kan nilai nominalnya 100 juta ya. Nilai nominal itu berarti lebih kecil daripada total nilai kini obligasi. Nah, karena total nilai obligasi itu lebih besar dari nominal, maka kalau dikurangkan itu menjadi premium. Nah, kesimpulannya adalah premium utang obligasi senilai 3.768.780 rupiah atau bisa dibulatkan menjadi 3.769.000 rupiah. Nah, itu untuk perhitungan dari mana saya mendapatkan premium utang obligasi. Jadi untuk yang tadi, yang premium utang obligasi senilai 3.769.000 sekarang sudah terjawab dari mana dan bagaimana cara menghitungnya. Premium sebesar 3.769.000 ini merupakan nilai tambah investor bersedia membayar untuk obligasi yang memiliki suku bunga kontrak 12%, lebih tinggi daripada suku bunga pasar 11%. Nah, premium merupakan cara pasar untuk menyesuaikan suku bunga kontrak dengan suku bunga pasar yang lebih rendah. Akun premium pada utang obligasi memiliki posisi saldo normal pada sisi kredit. Akun ini ditambahkan pada utang obligasi untuk menentukan nilai buku utang obligasi. Jadi, setelah ayat jurnal di samping, nilai buku utang obligasi adalah Rp103.769.000. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada amortisasi premium obligasi. Sama halnya dengan diskon obligasi, premium obligasi juga harus diamortisasi sepanjang umur obligasi. Amortisasi premium obligasi menurunkan suku bunga kontrak obligasi terhadap suku bunga pasar yang telah ada pada saat jatuh tempo obligasi diterbitkan. Amortisasi dapat dihitung dengan metode garis lurus ataupun metode suku bunga efektif. Ayat jurnal untuk mengamortisasi premium obligasi dapat dicatat dengan akun beban bunga di debit, premium utang obligasi di debit, dan kas di kredit. Nah, di sini sebagai contohnya, amortisasi premium pada contoh sebelumnya sebesar Rp3.769.000. Dihitung menggunakan metode garis lurus sebagai berikut. Di sini, premium utang obligasinya yaitu Rp3.769.000, umur obligasinya 5 tahun, dan amortisasi per semesternya Rp376.900 per 10 periode. Ayat jurnal gabungan untuk mencatat pembayaran bunga pertama dan amortisasi premium adalah sebagai berikut. Di sini sudah ada jurnalnya, yaitu tanggal 30 Juni 2019 terdapat beban bunga di debit sebesar Rp5.623.100, premium utang obligasi di debit sebesar Rp376.900, dan kas di kredit sebesar Rp6 juta. Untuk keterangannya, membayar bunga semester dan amortisasi 1/10 premium obligasi. Karena kita sudah punya patokan apa saja akun yang terlibat dalam transaksi ini, jadi untuk perhitungannya, yang pertama, kita bisa mencari terlebih dahulu nilai kas dengan rumus suku bunga kontrak dikali periode bunga dikali nilai nominal. Kita lihat di soal materi sebelumnya pada obligasi yang diterbitkan pada harga premium.
nilai suku bunga kontraknya yaitu 12%, dikali periode bunga yaitu 6/12 karena dibayarkannya per semester, lalu dikali nilai nominalnya sebesar 100 juta rupiah, maka kas sama dengan 6 juta rupiah. Selanjutnya, karena premium utang obligasinya sudah diketahui yaitu sebesar 376.900 atau hasil perhitungan dari 3.769.000 dibagi 10, maka untuk mengisi beban bunga, cara mudahnya kita bisa otomatis memasukkan selisih antara premium utang obligasi dengan kas, yaitu senilai Rp5.623.100. Jadi, beban bunga semesteran atas obligasi tetap sama sepanjang umur obligasi. Mungkin untuk perhitungan lebih rincinya kita bisa bahas lagi nanti di kelas jika ada kesempatan. Selanjutnya, dampak dari amortisasi premium ini adalah untuk mengurangi beban bunga dari yang tadinya 6 juta rupiah menjadi Rp5.623.100. Akibatnya, pengurangan ini menurunkan suku bunga dari yang tadinya 12% ke suku bunga yang mendekati suku bunga pasar, yaitu 11%. Selain itu, dengan diamortisasinya premium, nilai buku obligasi menurun sampai nilai itu sama dengan nilai nominal obligasi pada tanggal jatuh tempo. Materi selanjutnya ada penebusan obligasi. Sebuah perusahaan dapat menarik atau menebus obligasi sebelum tanggal jatuh temponya. Hal ini sering kali dilakukan jika suku bunga pasar menurun secara signifikan setelah obligasi diterbitkan. Dalam situasi tersebut, perusahaan dapat menjual obligasi baru pada suku bunga yang lebih rendah dan menggunakan dana yang baru diperolehnya untuk menebus obligasi awal. Obligasi yang dapat ditebus atau biasa disebut dengan callable bonds dapat dibeli kembali oleh perusahaan penerbit dalam periode waktu dan pada harga yang dinyatakan dalam kontrak obligasi. Biasanya, harga penebusan lebih tinggi daripada nilai nominal. Perusahaan juga dapat menebus kembali obligasi dengan membelinya di pasar terbuka. Sebuah perusahaan biasanya menebus obligasinya pada harga yang berbeda dari nilai yang tercatat atau nilai buku obligasi. Laba atau rugi dapat direalisasikan dalam penebusan obligasi sebagai berikut. Beberapa kontrak obligasi mengharuskan perusahaan yang menerbitkan obligasi untuk mengirimkan uang ke dana kas khusus yang disebut dana pembayaran utang atau sinking fund sepanjang umur obligasi. Dana ini meyakinkan investor bahwa akan ada kas yang cukup untuk membayar obligasi pada tanggal jatuh tempo. Yang pertama, laba akan dicatat harga yang dibayarkan untuk menebus obligasi lebih rendah daripada nilai tercatat obligasi. Kedua, rugi dicatat apabila harga yang dibayarkan untuk menebus obligasi di atas nilai tercatat. Laba dan rugi atas penebusan obligasi dilaporkan pada bagian pendapatan dan beban lain-lain di laporan laba rugi. Sebagai contoh, diasumsikan pada tanggal 30 Juni 2015, sebuah perusahaan memiliki obligasi seperti di bawah ini. Nilai nominal obligasinya yaitu sebesar 100 juta rupiah, premium utang obligasinya sebesar 4 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2015, perusahaan membeli seperempat bagian obligasi seharga 24 juta rupiah. Ayat jurnal untuk mencatat penebusan tersebut bisa dilihat di PPT ini, yaitu pada tanggal 30 Juni 2015, terdapat utang obligasi di debit sebesar 25 juta rupiah, premium utang obligasi di debit sebesar 1 juta rupiah, kas di kredit sebesar 24 juta rupiah, dan laba atas penebusan obligasi di kredit sebesar 2 juta rupiah. Nah, untuk penjelasannya, utang obligasi di debit sebesar 25 juta rupiah ini diperoleh dari hasil perhitungan 1/4 dikali nilai nominalnya, yaitu seharga 100 juta rupiah karena perusahaan hanya membeli seperempat bagian obligasi. Kemudian,
Premium utang obligasi didebet sebesar Rp1.000.000 diperoleh dari premium utang obligasi di soal, yaitu Rp4.000.000 dikali 1/4 atau bisa juga dikali dengan 25%. Selanjutnya, kas dikredit sebesar Rp24.000.000. Nah, ini itu diperoleh dari harga yang dibayar untuk penebusannya, yaitu seharga Rp24.000.000. Kemudian, dan yang terakhir, laba atas penebusan obligasi dikredit sebesar Rp2.000.000. Laba atas penebusan ini dicatat karena terdapat selisih antara obligasi yang dibeli dan obligasi yang ditebus. Selanjutnya ada wesel angsuran. Wesel angsuran atau installment note merupakan utang yang peminjam dana harus melakukan pembayaran dengan jumlah yang sama secara periodik sepanjang jangka waktu wesel angsur tersebut. Tidak seperti obligasi, setiap pembayaran mencakup hal-hal di bawah ini. Yang pertama, ada pembayaran untuk sebagian dari jumlah dana yang dipinjam, disebut pokok atau prinsipal. Yang kedua, ada pembayaran bunga atas jumlah yang beredar. Selanjutnya, menerbitkan wesel angsuran. Ketika wesel angsuran diterbitkan, ayat jurnal dicatat dengan mendebit kas dan mengkredit wesel bayar. Sebagai contoh, diasumsikan PT Pertiwi Sentosa menerbitkan wesel angsuran di bawah ini untuk Bank Jaya Mandiri pada tanggal 1 Januari 2015. Nilai pokok wesel angsuran sebesar 24 juta, suku bunga sebesar 6%, jangka waktu wesel angsuran selama 5 tahun, dan pembayaran tahunan sebesar 5.698.000. Ayat jurnal untuk mencatat penerbitan wesel angsuran adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2015, kas berada di debit sebesar 24 juta, wesel bayar sebesar 24 juta berada di kredit. Kemudian ada pembayaran tahunan, yaitu bertujuan untuk mengetahui dan menjurnal berapa bunga dan nilai pokok pembayaran saat tanggal pembayaran wesel bayar. Tidak seperti obligasi, setiap pembayaran mencakup komponen bunga dan pokok. Seperti contoh soal wesel bayar yang telah dijelaskan oleh Keisha sebelumnya, mengharuskan PT Pertiwi Sentosa untuk membayar kembali nilai pokok dan bunga dalam pembayaran dengan jumlah yang sama, sebesar Rp5.698.000, mulai dari 31 Desember 2015 selama 5 tahun ke depan. Jadi, PT Pertiwi Sentosa itu setiap tahunnya membayar Rp5.698.000. Perhitungan bunga dan nilai pokoknya dapat dihitung menggunakan tabel seperti berikut ini. Kolom A yaitu nilai buku pada 1 Januari 2015 menunjukkan jumlah yang dipinjam dari bank, sedangkan saldo pada 1 Januari di tahun berikutnya sama dengan saldo pada 31 Desember tahun sebelumnya. Kolom B menunjukkan pembayaran wesel angsuran yang tetap sama setiap tahunnya sebesar Rp5.698.000. Kolom C yaitu beban bunga, dihitung sebesar 6% dari nilai buku wesel angsuran pada setiap awal tahun. Hal ini mengakibatkan beban bunga menurun setiap tahunnya. Kemudian kolom D yaitu penurunan wesel bayar. Nilai wesel angsuran berkurang setiap tahunnya dikarenakan adanya penurunan wesel. Pembayaran pokok dihitung dengan mengurangkan beban bunga yang ada di kolom C dan total pembayaran yang ada di kolom B. Pembayaran pokok meningkat setiap tahunnya seiring dengan menurunnya beban bunga. Adapun ayat jurnal untuk mencatat pembayaran pertama pada Desember tahun 2015 adalah sebagai berikut. Di posisi debit, beban bunga didapat dari kolom C yaitu sebesar Rp1.440.000 dan wesel bayar didapat dari kolom D yaitu Rp4.258.000. Posisi kredit kas didapat dari kolom B yaitu sebesar Rp5.698.000 yang akan selalu sama setiap tahunnya. Sama jika sudah tanggal 31 Desember 2016 didebit beban bunga sebesar Rp1.185.000 dan wesel bayar sebesar Rp4.513.000. Kreditnya yaitu kas sebesar Rp5.698.000. Begitupun seterusnya per tanggal 31 Desember.
Sampai pada tahun terakhir dapat di jurnal posisi debit beban bunga 324.000 dan wesel bayar 5.374.000. Posisi kredit kas yang nominalnya tetap sama yaitu 5.698.000 rupiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pelaporan liabilitas jangka panjang. Utang, obligasi, dan wesel bayar dilakukan secara liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Bagian dari obligasi atau wesel bayar yang jatuh tempo dalam 1 tahun dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek, sisanya dilaporkan sebagai liabilitas jangka panjang. Premium yang belum diamortisasi dilaporkan sebagai tambahan atas nilai nominal obligasi. Diskon yang belum diamortisasi dilaporkan sebagai pengurangan atas nilai nominal obligasi. Penjelasan mengenai obligasi dan wesel bayar juga harus dilaporkan di laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Laporan obligasi dan wesel bayar kedai kopi menunjukkan sebagai berikut. Baik, kita lihat di dalam tabel ada liabilitas jangka pendek, yaitu meliputi utang usaha sebesar 133 juta, lalu wesel bayar atau porsi lancar sebesar 200 juta, lalu ada utang upah dan gaji sebesar 42 juta, lalu utang pajak penggajian ada 14.400.000, lalu ada utang bunga sebesar 40 juta. Lalu kita totalkan semua menjadi total liabilitas jangka pendeknya yaitu 431.400.000 rupiah. Lalu ada liabilitas jangka panjang, utang obligasi dengan bunga 8%, jatuh tempo tanggal 31 Desember 2030 sebesar 500 juta, lalu ada dikurang diskon yang belum diamortisasi sebesar 16 juta, yaitu menjadi jumlahnya 484 juta, lalu ditambah wesel bayar sebesar 1,4 M, lalu menjadi total liabilitas jangka panjangnya 1,848 M. Jadi total liabilitasnya yang tadi 431.400.000 rupiah ditambah 1.044.8 juta, hasilnya menjadi 2.315.400.000 rupiah.